Kisah bermula dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Erikson yang sedang berada di dalam kereta api. Ketika itu, ia baru saja terbangun dari tidurnya. Di sana, ia melihat seorang wanita muda asal Asia. Erikson terus memandangi wanita itu. Tanpa disadari, pemandangan tersebut membangkitkan kenangan tentang masa lalunya saat berada di medan perang. Dari sinilah cerita beralih ke kilas balik beberapa tahun sebelumnya. Tepat pada 17 November 1966, di pedalaman hutan Vietnam, Erikson bersama timnya sedang melakukan penyisiran untuk mengintai gerilyawan Viet Cong yang dianggap sebagai pemberontak oleh pihak Amerika. Right under us at this very second. Fix that sound. Tidak lama kemudian, salah satu prajurit melepaskan tembakan setelah melihat pergerakan Viet Cong dari kejauhan. Erickson, take right flank. Don't get lost over there. What's going on? Cease fire! Oh, now that was too fucking this. On us, goddammit! They're walking them in on us. Left, right. Akibat suara tembakan tersebut, posisi mereka langsung diketahui oleh pasukan Viet Cong. Saat berusaha menghindari serangan musuh, Erikson terperosok ke dalam sebuah lubang. Ternyata itu bukan lubang biasa, melainkan pintu masuk menuju terowongan tempat pasukan Viet Cong bersembunyi. Salah satu anggota Viet Cong yang berada di dalam terowongan melihat kaki Erikson yang terjebak. Ia segera mendekat dan berniat menyerangnya. Beruntung, Sergeant Mesep datang tepat waktu dan berhasil menarik Erikson keluar dari lubang itu. Sarge, help me, I'm stuck. The mad fucking minute, huh, Cherry? Keesokan harinya, tim Erikson keluar dari hutan dan memasuki sebuah desa. Di sana, mereka mencoba bertanya kepada salah seorang warga mengenai lokasi persembunyian Viet Cong. Namun, warga tersebut tidak memahami bahasa yang digunakan para tentara. These are the folks the sergeant me are over. We have some witchcraft. VC. Tank. No. Setelah itu, mereka beristirahat sejenak di tengah warga sipil yang sedang menjalankan aktivitas sehari-hari. Saat suasana mulai santai dan mereka saling bercanda, tiba-tiba sebuah peluru mengenai tubuh Brownie. Rupanya, mereka kembali diserang oleh gerilyawan Viet Cong. Shy, man, talk to me. I'm talking, man. Freedom's frontier. Cease fire! Cease! This fucking place wasn't safe. It ain't nothing. No, man. Setelah serangan itu, Brownie dijemput oleh tim medis dan segera dibawa kembali ke base camp. Sergeant Mesep tampak sangat terpukul melihat anak buahnya tertembak. I'm a armor-plated motherfucker. That understood, Sergeant? Don't you worry. Torch the fucking place. Beberapa hari kemudian, tim Erikson ditarik kembali ke base camp. Setibanya di sana, mereka menerima kabar bahwa Brownie telah meninggal dunia. Lieutenant, at a high degree of difficulty. I just got killed up. Shower, let's go shower. On duty or off? Off. Till 2100. He's dead. Laugh, man. You know, every bug-eyed motherfucker that, bro. Pada malam harinya, Sergeant Mesep memperkenalkan seorang prajurit baru kepada anggota timnya untuk menggantikan posisi Brownie. Prajurit tersebut bernama Diaz. Tidak lama kemudian, tim mereka mendapat tugas menuju sebuah desa yang diduga menjadi markas persembunyian gerilyawan Viet Cong. The hill overlooks this blue line. Shoot except in self-defense. Detour 2,000 meters to the south. Ourselves a girl. They say that?
Are you crazy? What would the other guys think? Sersan Mesep membawa timnya berangkat lebih awal karena berencana singgah terlebih dahulu ke desa lain dan membawa seorang gadis desa untuk dijadikan teman selama perjalanan. Pagi harinya, mereka tiba di desa yang dituju dan mulai mencari seorang gadis muda. Namun, Erikson menganggap tindakan rekan-rekannya sudah melanggar aturan dan termasuk kejahatan perang. Jesus God. Menghadapi 4 orang sekaligus, Erikson tidak mampu berbuat banyak karena dirinya hanyalah seorang bawahan tanpa wewenang. Orang tua gadis itu hanya bisa menangis sambil memohon agar putrinya dibebaskan. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Bukit 192 sesuai tujuan awal. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Heart and mind, Erikson. Yeah, I know, that's what I mean. Take the point. Go! Yeah, right. Di tempat itu, Erikson memberanikan diri berbicara kepada Sersan Mesep. Ia mengatakan bahwa tindakan membawa paksa seorang warga sipil yang tidak bersalah merupakan pelanggaran. Seharusnya mereka melindungi warga sipil dari pihak pemberontak, bukan justru melanggar aturan perang. Ready to BC suspect? Is that what you're the BC what? You're right, so lighten up. Wow, man, you've been to town, Erikson. They'll sell you. Wrong outlook on this thing, Erikson. I'm telling you, Eric. BC. Who are you? I don't know about. Ucapan itu membuat Sersan Mesep marah. Ia bersikeras bahwa gadis tersebut juga merupakan bagian dari Viet Cong. What up, Hatchet? I'm giving you a direct order. Hell, jump in your game. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah gubuk yang sudah tidak terpakai. Sersan Mesep bersama 2 anggota lainnya kemudian berpatroli untuk memeriksa keadaan di sekitar. Sementara itu, Erikson dan Diaz tetap berada di gubuk bersama gadis tersebut. Oh man, I ain't gonna rape nobody. Setelah ketiga orang itu pergi, Diaz berkata kepada Erikson bahwa dirinya tidak ingin ikut melakukan tindakan yang melanggar terhadap gadis tersebut. Ia pun meminta Erikson membantunya apabila nanti Sersan Mesep memaksanya. Erikson kemudian berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia akan membantunya. Namun sebagai gantinya, Diaz juga harus melakukan hal yang sama apabila Sersan Mesep memaksa Erikson. Merasa iba kepada gadis itu, Erikson pun menghampirinya. Namun seperti yang diduga, gadis tersebut tampak ketakutan. Erikson kemudian mencoba berkomunikasi dengannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyakitinya, melainkan hanya ingin mengobati luka yang dialaminya. Tidak lama kemudian, anggota tim yang sedang berpatroli kembali ke gubuk. Tanpa banyak bicara, Sersan Mesep langsung mengikat kembali gadis tersebut. Yeah, jumped on you back there. From 5-6 hours at this bush. Those are the ugliest snakes and stingers. Yeah. Counting on you. We ain't supposed to be doing. Erikson sontak marah ketika melihat Sersan Mesep mencium gadis itu. Sersan kemudian mengatakan bahwa Erikson hanya perlu menunggu gilirannya. Namun Erikson dengan tegas menolak karena berani menentang perintahnya. Sersan Mesep langsung naik pitam. Ia bahkan mengejek Erikson dengan mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai perempuan. Diaz yang sebelumnya berjanji akan membantu Erikson justru merasa takut dan akhirnya berpihak kepada Sersan Mesep serta anggota lainnya. You're taking your turn. I'm gonna come after you. Clark got a knife, which is the way it ought to be. It's a weapon.
This is for fighting. Setelah perdebatan itu berakhir, mereka bergantian melakukan tindakan yang melanggar terhadap gadis tersebut hingga larut malam. Hanya Erikson yang tetap mempertahankan pendiriannya dan tidak ikut melakukan perbuatan itu. What am I up, Sarge? Like a fucking mouse. What do you mean? 2400, okay? You probably like the army, don't you, Erickson? This ain't the army, Sarge. Walk through the valley of evil. I'm the meanest motherfucker in the valley. Keesokan harinya, dari atas sebuah bukit, mereka melihat pasukan Viet Cong berada di area dekat sungai. Sergeant Mesep kemudian memerintahkan Hatcher dan Erikson kembali ke gubuk untuk mengambil perlengkapan serta amunisi. Sementara itu, Diaz diperintahkan menghubungi markas guna meminta bantuan serangan udara. Smoke grenades and ammo. We're gonna light up some. Sit here and babysit the whore while you guys. Saat Erikson dan Hatcher tiba di gubuk, Clark justru meminta Erikson menggantikan dirinya menjaga gadis tersebut. Setelah Hatcher dan Clark pergi, Erikson segera menghampiri gadis itu lalu melepaskan ikatan di tangannya. I'm not gonna hurt you. 2 minutes. Meskipun mereka tidak saling memahami bahasa masing-masing, Erikson tetap berusaha berkomunikasi dengannya. Oh man, you're burning up. You hungry? Hungry? Okay. Okay. Di tempat lain, karena situasi semakin mendesak dan jumlah personel terbatas, Sergeant Mesep memerintahkan Clark kembali ke gubuk untuk menjemput Erikson. Merasa kasihan, Erikson berusaha membantu gadis itu melarikan diri. Namun sayangnya, tindakan tersebut diketahui oleh Clark. You, me, go. I'm a son. Mom a son. Phil. Yeah. Okay, that's right. We're going home. Go. Go. Ia kemudian memaksa Erikson dan gadis itu kembali ke tempat Sergeant Mesep bersama anggota lainnya. What are you doing? Saat mereka sedang melakukan pengintaian, gadis itu terus batuk hingga beberapa anggota mengira dia sedang memberikan isyarat kepada pasukan Viet Cong. Padahal anggapan itu sama sekali tidak benar. Gadis tersebut memang sedang dalam kondisi lemah akibat perlakuan yang diterimanya. Akibat keadaan itu, Sergeant Mesep memerintahkan Erikson untuk menghabisi gadis tersebut. Namun seperti yang sudah diduga, Erikson kembali menolak perintah atasannya. Give me brother with that prearranged. Man, you would not tolerate this bullshit. Oh man, let her go. Come on, Sarge. Come on. Pada saat yang sama, bantuan udara datang lebih cepat dari perkiraan sehingga Sergeant Mesep tidak sempat mengantisipasinya. Hal itu membuatnya panik karena khawatir tindakan mereka terhadap gadis tersebut diketahui oleh pasukan yang berada di udara. Sergeant Mesep akhirnya memerintahkan Diaz untuk menghabisi gadis itu. Ketika Diaz hendak menyerangnya dengan pisau, Erikson tiba-tiba melepaskan tembakan ke udara. Do it! Do it! Diaz! Do it! Akibatnya, posisi mereka langsung diketahui oleh pasukan Viet Cong dan baku tembak pun tidak dapat dihindari. Di tengah kekacauan itu, Clark memanfaatkan situasi dengan membawa gadis tersebut menjauh. Erikson yang tidak menyadari hal itu terus terlibat dalam pertempuran. Tanpa sepengetahuan Erikson, Clark kemudian menghabisi gadis tersebut. Meskipun telah mengalami beberapa luka akibat serangan pisau,
gadis itu masih mampu bangkit dan berjalan di atas rel kereta di tengah pertempuran. Sergeant Massive sangat terkejut karena gadis itu ternyata masih hidup. Tanpa menunggu lama, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembaknya. Melihat hal itu, Erikson segera berusaha mencegahnya. Ia berlari menghampiri gadis tersebut. Namun usahanya dihentikan oleh Sergeant Massive yang memukulnya hingga terjatuh. Erikson hanya bisa terdiam dan merasa sangat bersalah saat melihat gadis itu akhirnya meninggal dunia. Ia tidak sanggup menahan beban atas penderitaan yang dialami gadis tersebut hingga akhirnya pingsan. Saat tersadar, Erikson sudah berada di base camp. Ia kemudian menemui salah seorang temannya dari tim lain dan menceritakan semua yang telah dilakukan oleh Sergeant Massive beserta anggota timnya. Namun tidak lama kemudian, Clark datang menghampirinya dan mengancam Erikson agar tidak menceritakan kejadian yang terjadi di lapangan kepada siapapun. Everybody knows that. You disappeared. Hey, don't fucking bully me, man! Hey, you better be I'll there, be there. Jerry. It's on alert. Temannya kemudian menyarankan agar Erikson melaporkan kejadian tersebut kepada Letnan Reilly. Saat Erikson menemui Letnan Reilly dan menyampaikan seluruh kejadian itu, sang letnan justru mengatakan bahwa peristiwa semacam itu bukan hal yang asing di dunia militer. Ia juga menyarankan agar Erikson melupakan semuanya. When you're in jail, the fuckers working in that hospital. You know what? Turned around completely. Is the way things are. Now I'll tell you what I'm gonna do. I think No, you don't think different in the combat zone. Yes, sir. I got some boneless chicken I'll trade for some pound. Merasa tidak puas dengan tanggapan tersebut, Erikson kembali menemui temannya. Ia bertekad mencari keadilan dengan melaporkan kasus itu kepada Kapten Hill. Namun, tanggapan Kapten Hill tidak jauh berbeda. Guys, I can't find my squad. You know, he'd straighten this thing out. Riley. Oh, Riley's bullshit, man. Riley's John Riley. He's your immediate superior. violated something as sacred as a chain of command. Just Come on, squad. I don't feel right. I fuck up doing something. Hey, let's move it out. Let's get what we're supposed to be. Ia mengatakan bahwa apabila kasus tersebut terungkap, dampaknya bisa memicu persoalan internasional yang besar. Kapten Hill juga menegaskan agar Erikson tidak menyebarluaskan kejadian itu karena dapat mencoreng nama baik institusi militer. Men fucked up good. A little bit. Tell me shit about Screaming Boy! Fucking place you want to go, you name it. to get out of this particular company, yes. Marshals are notoriously lenient. Yes, sir. Bahkan, di lain kesempatan, seseorang mencoba membungkam Erikson dengan melemparkan sebuah granat ke lokasi tempat ia berada. Beruntung, Erikson menyadarinya lebih dulu sehingga berhasil menyelamatkan diri. Ia pun mengetahui siapa pelakunya. Nice, because I'm shooting next. Hey, Clarky. Dengan perasaan marah, kecewa, dan kesal, Erikson segera mendatangi tim lamanya lalu memukul Clark menggunakan sekop. Sick son of a bitch. Oh, I told everybody. And they don't care. Beberapa saat kemudian, Erikson memilih menyendiri di sebuah bar. Tidak lama kemudian, seorang pria datang menghampirinya. Ternyata, pria itu adalah seorang pendeta militer. Pendeta tersebut meminta Erikson menceritakan semua masalah yang sedang dihadapinya. Erikson pun menjelaskan seluruh kejadian yang telah dialaminya.
Pada intinya, Erikson sangat prihatin atas apa yang menimpa gadis tersebut dan terus dihantui rasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkannya. Still talk, can't we? A long-range patrol kidnapped in the other format. I failed. Keesokan harinya, pendeta militer itu mendatangi lokasi kejadian bersama penyidik militer untuk mengumpulkan berbagai bukti. Kegigihan Erikson dalam melaporkan kejahatan perang tersebut kepada otoritas yang lebih tinggi akhirnya membuahkan hasil. 4 rekan satu timnya pun dihadapkan ke pangkalan militer. Di persidangan, mereka dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan. Diaz dijatuhi hukuman kerja paksa selama 8 tahun. Hatcher menerima hukuman kerja paksa selama 15 tahun. Clark dijatuhi hukuman kerja paksa seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Sementara itu, Sergeant Mesep dijatuhi hukuman kerja paksa selama 10 tahun. Is it your feeling then, Corporal Clark? Government. The Viet Cong, sir. The girl trained Yes, sir. Yes. out of the hooch. Oh, sir. And an individual. Remorse about it. I made attempts to give away the position of the squad. Drag her out there and rape her! Allowed to kill him. Right over here. Labor. Hard labor. Life imprisonment at hard labor. 10 years hard labor. Cerita kemudian kembali ke adegan awal saat Erikson berada di dalam kereta api sambil menatap wanita muda yang duduk di hadapannya. Saat kereta berhenti, wanita itu turun dan tanpa sengaja meninggalkan sehelai kain di kursinya. Erikson kemudian menyusul wanita tersebut dan memanggilnya untuk mengembalikan kain yang tertinggal. Chawang. Seiring berjalannya waktu, peradaban manusia terus berkembang. Karena itu, lahirnya Konvensi Jenawa pertama pada tahun 1864 sebagai perjanjian internasional yang mengatur perlindungan dan perawatan bagi korban yang terluka dalam peperangan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Konvensi Jenawa kembali diperbarui pada tahun 1949. Selanjutnya, berbagai aturan pelaksana juga terus dikembangkan melalui perjanjian internasional berikutnya untuk memperkuat perlindungan hukum dan konflik bersenjata. Ada 6 aturan perang yang tidak boleh dilanggar oleh personel militer. Yang pertama, tidak boleh menyerang atau menjadikan warga sipil sebagai sasaran. Serangan hanya boleh ditujukan kepada target militer. Yang kedua, perlindungan terhadap tawanan perang. Segala bentuk penyiksaan maupun perlakuan yang tidak manusiawi dilarang keras. Kehidupan, hak, dan martabat para tawanan harus dihormati. Mereka juga berhak memperoleh makanan, minuman, perawatan, serta perlindungan dari tindakan kekerasan. Yang ketiga, dilarang menyerang rumah sakit maupun tenaga medis yang menjalankan tugas kemanusiaan. Yang keempat, memberikan jalur aman bagi warga sipil. Artinya, warga sipil tidak boleh dibiarkan menyelamatkan diri tanpa perlindungan. Mereka harus diberikan kesempatan untuk keluar dari wilayah konflik melalui jalur yang aman. Yang kelima, larangan menggunakan kekuatan secara berlebihan. Taktik dan senjata yang digunakan harus sebanding dengan tujuan militer yang sah, serta tidak menimbulkan dampak yang berlebihan terhadap warga sipil. Yang keenam, menjamin akses bagi organisasi kemanusiaan. Warga sipil maupun pihak yang sudah tidak lagi terlibat dalam pertempuran berhak menerima bantuan berupa perawatan medis, makanan, minuman, dan tempat berlindung. Oleh karena itu, menghalangi penyaluran bantuan kemanusiaan melalui jalur darat, laut, maupun udara merupakan tindakan yang dilarang. Militer juga tidak diperbolehkan menutup akses yang menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan. Namun, dalam kenyataannya, pelanggaran terhadap aturan tersebut masih kerap terjadi, sehingga menyebabkan penderitaan dan krisis kemanusiaan di berbagai wilayah konflik. Dan film pun selesai. Semoga dapat diambil pelajarannya, dan sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya.